Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Provinsi MEC Indonesia, edisi hari Senin tanggal 9 Mei 2022. Bacaan Injil yang kita renungkan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan 10. Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengajak kita semua untuk merenungkan tentang model gembala yang baik yang ditawarkan oleh Injil Yohanes, dan itu juga yang ditawarkan oleh gereja untuk kita, untuk masyarakat Indonesia, dan juga untuk masyarakat pada umumnya. Kenapa saudara-saudara yang terkasih perlu dibutuhkan figur seorang gembala yang baik? Bagaimana gembala yang baik yang ditawarkan oleh Yesus? Yesus dengan sangat jelas mengatakan seorang gembala itu harus mengenal domba-dombanya. Dia harus bisa menuntun domba-dombanya, bahkan yang tersesat dicarinya. Sang gembala harus mengenal setiap domba-dombanya, dan domba juga semakin mengenal sang gembala dengan mendengarkan suaranya dan sebagainya. Itulah syarat-syarat menjadi gembala yang baik, harus mengenal secara mendetail domba-domba yang diasuhnya. Nah, saudara-saudara terkasih, model gembala yang baik ini juga tentu ditawarkan oleh gereja untuk kita semua. Maka gereja juga mengatakan, hai para pastor, hai para romo, hai para pemimpin, Anda harus mengambil model gembala yang baik. Mengenal dengan jelas, mengenal dengan teliti, mengenal dengan sepenuh hati domba-domba yang digembalakannya. Nah, sejauh mana ini sudah dihidupi? Di Kuskupan Agung Jakarta ini kita mendengar bahwa Kuskupan Agung Jakarta sangat menekankan visi tentang gembala yang baik ini. Siapapun imam, siapapun pastor harus menjadi gembala yang baik, dan ini juga menjadi model di dalam menggereja. Gereja harus juga menampakkan model sebagai seorang gembala yang mengayomi domba-dombanya. Dan ini model yang seperti ini harus juga di-sharekan dan dipublikasikan di dalam masyarakat Indonesia. Maka ini juga menjadi undangan kita saat ini, di mana kita saat ini juga bangsa Indonesia sudah mulai hangat, mulai panas dengan 2024. Ya, tentu saja kalau kita memimpin atau mencari pemimpin, kita harus mencari yang modelnya apa? Gembala yang baik, yang mengenal domba-dombanya. Pemimpin yang mengenal rakyatnya, sehingga dia apa? Dekat dengan rakyat, dia dekat dengan masyarakat, dan dia bisa apa? Menyapa siapapun. Bisa menjadi bagian dari masyarakat, bagian dari rakyat yang dipimpinnya, dan itulah gembala yang baik. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bacaan Injil hari ini sungguh sangat menarik supaya kita sekalian betul-betul tampil menjadi gembala yang baik dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam setiap kehadiran kita. Entah sebagai imam, entah sebagai suster, entah sebagai pemimpin umat, pemimpin jemaat, entah sebagai dewan paroki, ataupun di dalam keluarga. Semangat gembala yang baik harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Sehingga kita, kalau misalnya di dalam keluarga, seorang istri juga harus menjadi gembala yang baik untuk anak-anak. Dia mengenal, dekat, dan ini yang luar biasa dari sosok seorang ibu yang kenal anaknya, yang betul-betul tahu kemauan anaknya. Inilah gembala yang baik seorang ibu. Dan kita di dalam gereja, kebetulan hari ini atau bulan ini, bulan Mei, dipersembahkan untuk Bunda Maria. Kita belajar dari Bunda Maria, dia yang juga seorang mama yang baik, seorang ibu yang baik, seorang gembala yang baik untuk anaknya.
sehingga dia mendampingi anaknya sampai di bawah salib. Bahkan dia memeluk anaknya ketika anaknya meninggal, anaknya mati. Nah, sosok gembala yang baik turun dari Bunda Maria kepada putranya Yesus, sehingga Yesus pun juga memelihara para muridnya, merawat para muridnya, mendampingi. Bahkan di saat mereka kehilangan semangat ketika tahu bahwa Yesus mati, Yesus tersalibkan, maka Yesus bangkit dan dia mendampingi sebagai seorang gembala, sehingga sang murid, sang rasul, sang anak-anak kembali pada jalurnya, yaitu mewartakan kabar sukacita dan menjadi berkat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya rasa ini yang sangat indah. Permenungan kita hari ini, panggilan untuk menjadi gembala yang baik harus kita wartakan, terlebih saat ini. Kita berharap nanti muncul sosok gembala-gembala yang baik di tengah-tengah masyarakat, sehingga mereka betul-betul menjadi pemimpin. Dan nanti saya juga mengajak kita semua, mari kita pilih, kalau memilih pemimpin di tengah-tengah masyarakat, pilihlah yang punya jiwa, yang punya semangat sebagai seorang gembala yang baik, yang mau mengenal rakyatnya, mengenal umatnya, mengenal masyarakat yang dilayani. Semoga panggilan gereja ini, panggilan dari Tuhan ini juga menjadi panggilan untuk kita semua, terlebih kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah keluarga. Jadilah gembala yang baik. Berarti kita diajak untuk mengenal satu dengan yang lain. Kita mengenal, kalau kita sudah mengenal, pasti kita akan tergerak untuk melayani. Dan kalau kita sudah tergerak untuk melayani, berarti di situ muncul pengorbanan. Dan inilah puncak cinta Tuhan. Berkorban untuk orang-orang yang dicintai. Dan itulah sikap seorang pemimpin, sikap seorang gembala. Semoga Anda dan saya benar-benar menjadi gembala yang baik, sehingga semakin banyak orang diselamatkan. Dan kita mampu menjadi pintu untuk sang domba menemukan keselamatan. Tuhan memberkati kita semua.